Samiil Alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Haidar Alwi Asgaf soho para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus sahibul makan, Bapak Kepala Desa, Buhu Alkaf Sarjana Hukum, beserta para perangkatnya yang saya banggakan, segenap panitia penyelenggara pengajian yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Banjarnegara, rahimakumullah. Saya dapat ijazah dari guru saya kalau hujan membaca doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saya doakan semua yang hadir berkat air hujan malam hari ini, semua yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhutang dilunaskan, yang bermasalah disolusikan, yang berhajat dikabulkan, yang suka ngeslot segera dimatikan. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau seandainya boleh, saya justru pengen duduk bersama bapak ibu di lapangan tanpa payung. Kenapa? Karena dari sekian rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang paling halal adalah air hujan yang turun langsung tanpa melalui perantara apapun. Itu adalah rezeki yang paling halal. Maka nyuwun sewu, nanggung sudah kelebus, kamu gak usah pakai payung sekalian. Ingat, sing mayungi bakal kalah karo sing mudani. Ya beda. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah makalah disebutkan, Jawahirul insani fi salasatin. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanil faqri hatta yadhunnan nasu annaka ghaniyun. Mutiara pertama adalah
menyembunyikan kefakiran sehingga orang mengira engkau adalah orang yang kaya. Maka selalu saya bilang, kaya atau miskin itu bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki, tetapi kaya atau miskin itu adalah mindset, pola pikir. Orang kelihatan banyak duit, kaya, tapi suka sambat, miskin. Orang gak punya duit tapi gak pernah sambat, dia kaya. Kenapa? Karena dia mampu kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Hari ini yang paling banyak bukan miskin harta, tapi mental miskin. Contoh, BLT untuk orang miskin. Di Purwasaba, yang punya sapi sekandang ngakunya juga miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin. Yang punya gelang renteng-renteng ngakunya miskin. Begitu gak kebagian BLT, yang disalahkan siapa? Lurahnya. Yang difitnah siapa? Lurahnya. Maka lurah Huhu ini dinobatkan sebagai lurah yang paling bukan terviral, tercemar. Terviral. Apa-apa viral. Bahkan saya pernah lihat TikTok, lurah Huhu viral, nyolong kayu. Santai saja Pak Lurah. Kalau cuma jadi korban hoak, bulian, fitnah, Gus Miftah itu sudah mendapatkan gelar SW, Sarjana Wirang. Apa-apa diwirang-wirang, apa-apa viral. Kiai itu repot, Beb. Nompo amplop, salah. Bagi duit, salah. Bu, saya itu suka memberi bukan karena saya banyak duit. Saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa sulitnya orang menderita. Betul? Mbah saya itu kaya, 7 turunan. Walaupun ketika saya lahir, saya miskin. Kenapa? Karena saya keturunan nomor 9. Tetapi mental saya tidak pernah dididik menjadi mental miskin. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan kepada saya untuk menjadi orang yang bermental miskin. Selama ini Beb Haidar, mohon maaf, kalau saya itu memberi, saya hanya ingin mengedukasi jamaah bahwa ternyata tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Tapi mental jamaah yang melihat saya memberi apa? Gus, kok saya belum diberi? Seharusnya apa? Anda berpikir bagaimana bisa memberi seperti Gus Miftah. Jangan hanya menjadi seorang penerima. Betul? Karena bagaimanapun tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Ayo ibu-ibu, Anda pilih mana? Pilih di atas apa di bawah? Kok malah ngisor dhuwur keprimen? Makanya akhlaknya Nabi, kalau susah diam, kalau senang ngomong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang perlu disampaikan itu kalau senang, kalau susah nggak usah. Contoh saya susah malam hari ini, nggak perlu saya ngomong. Kenapa gue susah? Dingin, nggak ada kopi, susah. Tapi saya nggak perlu ngomong, cuma nyindir. Pak Lurah, kopinya langka. Daripada saya membohongi. Betul, Bu? Coba saya mau tanya, cewek sama cowok itu bohongnya lebih banyak mana? Cewek apa cowok? Survei membuktikan
Persoalan fisik, cewek itu lebih banyak bohongnya dibandingkan cowok. Tapi persoalan hati, cowok lebih banyak bohongnya dibandingkan cewek. Cowok sama cewek itu bedanya satu. Cowok itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara. Karena puncak kenikmatan seorang laki-laki itu yang perempuan. Sementara puncak seorang perempuan adalah emas, permata, dan berlian. Makanya kenapa laki-laki itu kalau menikah pilih cewek yang cantik. Sementara cewek kalau menikah pilih suami yang kaya. Betul bu? Bagi cewek lebih memilih yang good rekening dibandingkan good looking. Kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Maka saya dari dulu kalau dibohongi orang, apalagi hanya persoalan uang, saya nggak pernah marah. Logikanya sederhana. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bapak ibu punya rumah kaca, ada kacanya. Tetangga bapak ibu orang kaya, punya segalanya. Anaknya main sepak bola. Bolanya ditendang, kena kaca rumah bapak ibu. Kacanya pecah. Anda pasti tidak akan khawatir. Kenapa? Karena yang memecahkan kaca ini anak tetangga yang kaya raya, yang dermawan, yang suka memberi. Maka begitu kaca rumah dia pecah, Anda nggak usah pusing. Mesti diganti sama bapaknya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Kalau Anda ditipu persoalan uang, mohon maaf, orangnya pergi yang membawa uang Anda, mohon maaf. Kenapa kamu gelisah? Bukankah yang menipu kamu itu hamba Allah? Yang bertanggung jawab siapa? Allah. Saya punya keyakinan itu. Makanya Siti Aisyah ketika memberi segala sesuatu kepada tetangga, pasti melalui pihak ketiga. Tolong berikan kepada orang itu, jangan sampai tahu yang memberi saya. Kenapa Siti Aisyah? Karena kalau orang itu tahu yang memberi saya, dia berpotensi membalas kebaikan saya. Kalau orang itu tidak tahu yang memberi saya, dia tidak bisa membalas kebaikan saya. Itu artinya apa? Yang membalas kebaikan saya adalah Allah. Saya mau cerita, Bib. Saya miskin gak punya apa-apa. Saya dulu beli susu, anak saya saja gak kuat. Saya pernah punya uang 50.000 jatah beli susu, mana saya buat naik bis ke Pekalongan soal Habib Lutfi. Pulang malam anak saya nangis karena gak kuat dibelikan susu. Ibu, saya lagi susah, Bib. Ada oknum anggota polisi jamaah saya datang. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kenapa, Dan? Izin saya silaturahmi. Yang kedua, saya punya masalah. Masalahnya apa? Ibu saya di rumah sakit sudah seminggu, ini jatahnya pulang. Ibu sakitnya apa? Stroke. Orang Banjarnegara tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau orang Banjarnegara mungkin beda, Bib. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Terus kenapa, Dan? Saya mau mengeluarkan ibu saya yang stroke dari rumah sakit, uangnya kurang. Kurang berapa? 1.500.000. Itu tahun 2007. Saya nggak punya apa-apa. Istri saya pulang dari masjid, sholat duhur. Begitu liwat saya panggil, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Sumpah bukan saya, tapi saya Syaitonir Rajim. Ada apa, Bah? Ini ada orang susah, Bunda punya uang nggak? Kok uang, Bah? Kemarin mau beli susu saja kita nggak punya duit.
Saya tanya lagi, kamu punya apa? Saya punya gelang yang dulu apa belikan. Harganya berapa dulu? 1.500.000. Boleh nggak saya pinjam? Untuk apa, Mbak? Ini ada orang butuh duit, mau mengeluarkan ibunya stroke dari rumah sakit. Kita pinjamkan saja. Istri saya itu alhamdulillah termasuk wanita soleha. Manut, Bu, padahal nggak punya apa-apa. Gelang dicopot, dikasih saya berikan kepada bapak ini. Saya tanya, Bunda ikhlas? Beliau bilang ikhlas, tapi sambil merengut, ikhlas. Ya maklum lah, dia apa-apa ya. Tapi istri saya itu luar biasa. Dari miskin sampai sekarang istri saya itu nggak pernah minta apa-apa, Bu. Saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang. Istri saya tak kasih ATM. Alhamdulillah, ATM saya nggak pernah berkurang. Kenapa? Karena ketika saya kasih ATM tidak saya kasih nomor PIN-nya. Jadi aman. Istri saya itu nggak pernah ke mall, Beb, kecuali saya temani. Istri saya itu nggak pernah ke pasar, kecuali sama saya. Tapi tiap hari paketan datang terus. Persis. Bojomu ya kayak gini, Pak Lurah. Luweh nemen. Saya tanya, Pak Polisi, gue baliknya kapan? Kapan yang mau kembalikan? Minggu depan saya gajian, Kiai. Nanti langsung saya kembalikan. Ini jamaah saya. Salah satu oknum teman polisi di Jogja. Seminggu kemudian saya SMS. Waktu itu belum ada WA. Dan gimana? Istri sudah menanyakan kapan uangnya dikembalikan, emasnya dikembalikan. Beliau bilang, Gus, gajinya mundur 1 minggu. Aku batin, masuk gajian polisi mundur? Seminggu kemudian saya SMS lagi. Gimana? Kapan uangnya dikembalikan? Mohon maaf, Gus. Ternyata gaji saya sudah minus. Seminggu kemudian dia janji, nanti minggu depan saya kasih, Gus. Saya SMS lagi. Gimana, Dan? Nggak dijawab. Seminggu kemudian saya telepon. Ternyata nomor HP saya sudah diblokir. Bilo, uang utang niku nyuwun sewu. Lah ngutang raine luwih manis tinimbang madu, lah ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Betul, Bu? Lah ngutang melas kon bayar males. Kasih tahu. Aku lah ngomong utang genten aku. Supaya wong kene iki lah utang hati-hati. Saya kasih satu hadis terkait dengan utang. Supaya Anda itu tidak gampang utang dan tidak sembrono dalam masalah utang. Makanya kenapa Mbah Mudin, Mbah Kaum itu kalau ada orang meninggal pasti bahasanya apa? Kalau almarhum punya tanggungan hak Bani Adam, utang piutang, tolong segera diselesaikan dengan ahli waris. Betul? Kenapa? Karena utang itu siksa kubur yang paling berat. Siksa kubur yang paling berat itu satu hutang, loro nguyuh ora cewek. Hati-hati. Itu jangan-jangan ada madem nguyuh ora cewek ini. Ngerti-ngerti amat. Hati-hati. Saya itu paling benar-benar gak berani kalau ngomong soal utang, Pak Lurah. Pedih saya. Karena siksa kuburnya berat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Fitnah ini dalam masalah utang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan, kalau seandainya seseorang itu kutila, mati dibunuh di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian dia dimatikan lagi. Fisabilillah yang kedua kalinya. Oh, kowe cangkeme sapa? Oh, suara aku. Kok saya jadi dua? Itu sound di mana, Pak Bu? Jangan-jangan Nyi Rocky itu ikut pengajian gitu.
Karena pulang ngaji kemarin web saya pengajian di Lampung viral gara-gara di belakang saya ada penampakan. Katanya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, apa benar Gus? Nyi Roro Kidul ikut pengajian Gus Miftah? Saya nggak tahu, tapi itu jelas Gus. Kalau benar bagaimana Gus? Saya bilang, kalau benar Nyi Roro Kidul ikut pengajian, saya bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Berarti Nyi Roro Kidul sudah bertaubat. Siapa tahu tahun depan Nyi Roro Kidul jadi pengurus cabang muslimat cabang Segoro Kidul. Besok bikin pengajian yang diundang Pak Lurah Gugu. Insya Allah pulang tinggal nama. Saya ulangi, fitnah ini adalah persoalan hutang. Walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Kalau seandainya seseorang itu mati terbunuh di jalan Allah, summa asya, kemudian dia dihidupkan lagi. Summa qutila fi sabilillah, dia mati yang kedua kalinya fi sabilillah. Summa asya, kemudian dihidupkan lagi. Summa qutila fi sabilillah, kemudian dia mati yang ketiga kalinya fi sabilillah. Apa kata Nabi? Wa alaihi dainun, tetapi dia punya tanggungan hutang. Madakhalal jannah, dia tidak akan pernah masuk surga. Hatta yaqdiya dainahu, sehingga dia membayar hutangnya. Saya ditanya, Gus, itu hutang uang? Iya. Bagaimana kalau hutang janji calon pejabat kepada rakyatnya? Itu lebih parah. Selawatan dia, moga-moga pikantos sama dengan Nabi sedaya. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kantor lu ragu itu rumah ya camat. Terlening sama testing kali, kayu nongko digawe lemari. Habib Haidar gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaluti. Dari mana nih? Manunggo
ganteng jure Kanjeng Nabi bojone wong siji. Meneman, Beb. Kalau bojone papat kan lumayan, Beb. Bendina manuknya teles, Beb. Lalu yumpul ya Habib. Di saat banyak orang membuli Habib, Gus Miftah selalu terdepan membela para Habib. Wes manut mboten mau. Soal ono Habib sing ngapusi men urusane kono ki ambang apa badan? Repot amat. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut. Sayang mau dianggap Semarang kali ini butek sing disayang matane. Sing disayang randuwe. Ras. Kitmanil fakri. Ayo kita sembunyikan kefakiran kita. Gak usah menampakkan kesusahan kita kepada orang lain. Bu, kalau jatahnya punya pasti punya. Maka saya mencatat, Pak Lurah, orang itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham mereka ditakdirkan menjadi orang miskin. Wes rapopo, dan aku miskin orang rapopo. Diterima-terima. Kemudian yang kedua apa? Orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka adalah orang miskin. Pak Lurah ini kere. Jawab, bos ngerti, raimu kayak petak infak. Ini teriak-teriak miskin, ini mental miskin. Kemudian yang selanjutnya apa? Orang yang serakah akan pura-pura miskin. Walaupun paham bahwa mereka sebenarnya tidak miskin. Soal BLT contohnya. Orang Indonesia itu aneh, Pak Lurah. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul Pak Lurah, besok ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang Purwasabah ngaku-ngaku edan? Koten ya? Aman BLT itu Pak Lurah. Kan kalau gak kebagian biasanya begitu, ini mau kebagian. Oh BLT ini itu dulurin lurai dewek. Betul? Ada yang ngomong seperti itu? Itu benar-benar fitnah. Paling duit BLT mau ditengkel orang gawe tato, cangkemnya. Mereka miskin. Itulah sering saya bilang, kaya atau miskin itu mindset. Bukan seberapa banyak kamu mempunyai, tapi seberapa banyak kamu memberi. Jadi kamu takon. Kalau ini pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ya Allah, 1.000, Bu. Nonton monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang monyet apa larang kiai? Monyet. Jenengan lebih ngajeni monyet apa kiai? Ngomong maning. Tersinggung nyong enggak? Orang Purwasabah itu aneh Pak Lurah. Kalau ada kuda lumping, di sini ada kuda lumping Pak Lurah. Jenengnya apa? Arane? MB. Kalau ada MB, kalau ada EB, nggak perlu diundang, datang. Tak entek, baru dengar suaranya datang. Kalau diundang ngaji, kagak takon kiai ini siapa? Ganteng apa ura? Belangkonan apa ura? Padahal kiai ngundang setan, ngundang demit, sing teka wong Purwasabah. Berarti wong Purwasabah kaya demit. Berarti lurahe ya udah yuk, mau terang selawatan lagi yuk. Mau minta lagu apa? Oh, nah sampai Kanjeng Nabi. Jangan kamu ngomong koyo kamu. Ya udah le, nah sampai Kanjeng Nabi nih. Wis bocah aja tak sangone dhisik dia mesak rupane. Ndi asik tak ngomong. Bre tas endi? Tak sangone bocah-bocah rusak. Ini yang bawah habis. Apa nasi?
Oh anak sih. Oh anak sida cah kene ngapain sama nih? Nah sama nih. Ngomong mani politik tak ajar meneh. Yang mani hadroh mani politik. Jadi bocah-bocah hadroh perwakilan semua saya paling elek siapa? Semua saya paling lucu siapa? Saksikan ya Pak Tentara, Pak Polisi, ini bukan mani politik, nyangoni bocah hadroh. Siapa? Belum pada siapa lucu siapa? Tukang bas, tukang bas. Tak sama ini. Bas. Berdiri sini, berdiri. Sungkem sama abutnya dulu. Jenenge siapa? Saya kerja salaman siapa? Jenenge siapa? Ferry umurnya pira? 17 sekolahmu tua temen. Cita-citanya pengen jadi apa? TNI. Kalau kamu mau jadi TNI giginya harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah fisiknya bagus, giginya jelek. Gak diterima jadi TNI. Akhirnya panitianya saya terima. Kenapa anak santri saya gak diterima? Panitia giginya jelek Gus. Gak memenuhi syarat. Saya bilang, Pak, TNI itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan copot-copotan. Celeng. Yaudah, nama hadroh kamu apa? Al-Karomah, tak kasih 2 juta. Ada penang ngendi? Minggat kanan gini, Pak. Udah salaman. Balik ke duitnya. Ya Pak, ya. Saya itu kan kalau pengajian bagi-bagi itu sudah sejak dulu itu. Alah pemayune si Ferry ya Allah. Ini. Udah nak sampai kanjeng Nabi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke Hana Ibadah Jika Ismera Semaudun Rahule tahun kaca Rahule tahun kaca Ibu desi Nabila Namanya Sayyid Abdullah Namanya Siti Khadijah Dara Siti Ali
saya beli, nanti dikasih jamaah ya Bib ya. Satunya berapa Bib? 25.000, saya beli 2 juta Bib. Nanti kasih jamaah aja. Apaan ya Bib? Apaan Bib? Saya beli bukunya Bib, nanti itu jamaah Bib. Makanya yang butuh bukunya tadi minta ke Habib ya. Cie, ini istrinya Habibnya. Oh bukan, istrinya yang mana Bib? Oh nggak dibawa, cari lagi di sini Bib. Kan banyak negara dikit-dikit empuk Bib. Saya Habib menu aku seminggu rusak Bib. Rasa menu aku Bib. Tapi demi Allah Bib, dari awal dulu Habib diserang. Yang selalu terdepan bila Habib itu saya. Coba aja dilihat di media sosial. Cakapnya nggak maning ya. Jalur duit nggak boleh. Nanti saya dihajar lagi. Apalagi kalau sama cewek. Kalau sama cewek, nih sembunyikanlah kefakiranmu sehingga manusia menyangka dirimu adalah orang kaya. Makanya orang kaya sama orang miskin bedanya cuma satu. Sekaya-kayanya orang banyak sambat berarti dia miskin. Semiskin-miskinnya orang nggak pernah sambat berarti kaya. Makanya jangan sambat. Kemudian yang kedua, yang kedua, kitmanil ghadabi, menyembunyikan marah, hatta yadunnan nas annaka radin, sehingga manusia mengira bahwa kamu adalah orang yang ridho. Oh, suara apakah itu? Cek, oh aman, semua aman nih. Kalian mulai kebakaran. Cek, aman. Jangan-jangan ada yang boikot pengajianmu Pak Lurah. Kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah. Hatta yadunan nas annaka radin, sehingga manusia mengira bahwa kamu adalah orang yang ridho, orang yang ikhlas. Bu, Anda punya kesempatan marah sama suami, Anda bisa kitmanil ghadab, itu adalah mutiara. Pak Lurah punya kesempatan marah kepada staf, Pak Lurah bisa wal'afina alinas, tahan, itu adalah mutiara. Makanya saya itu mau dibully kayak apapun saya nggak pernah marah, karena saya tahu jawahir ini. Pas kemarin Pak Lurah, setelah amplop Pak Giron, saya dibully gara-gara mengucapkan selamat Natal. Ini belum selesai, dibully lagi, dom duit di Pamekasan. HP saya sampai hampir hang karena kebanyakan orang komentar. Ribuan orang komentar. Istri saya nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Komentarnya jahat-jahat Pak. Kok Abah kuat? Iya. Kenapa saya gak pernah sakit hati dengan komentarnya orang? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Jelas gak pernah. Jadi nyuwun sewu, kitmanil ghadab, menyembunyikan rasa marah. Alhamdulillah, kenapa saya tidak marah? 4 hal yang saya selalu berdoa setiap malam. Jenengan contoh boleh, enggak dicontoh enggak apa-apa. Apa yang saya doakan setiap malam? Yang pertama saya berdoa, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa saya. Amin. Itu yang saya doakan. 1, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua dosa saya. Amin. Yang kedua doa saya apa? Setiap mau tidur, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya. Amin. Yang ketiga doa saya apa? Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa orang yang mencintai saya. Amin. Yang keempat doa saya apa? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Amin. Makanya saya nggak pernah sakit hati. Mau dibully kayak apa, saya nggak ada urusan. Saya mengucapkan selamat Natal, dibilang minta kafir. Saya jawab, nggak masalah, sahadat lagi, selesai. Oh, kok Pak Lurah dibully, cie, maling kayu, cie, santai saja. Saya tahu yang membuli kamu maling kayu karena dia hasut sama kamu. Makanya Pak Lurah santai, kalau ada orang ngiri, Pak Lurah nganan.
Jangan sama-sama ngiri, tabrakan Pak Lurah. Yang terakhir, kitmanu syiddah hatta yadunan nas annaka mutanaim. Menyembunyikan kesulitan sehingga orang mengira Anda sebagai orang yang merasa banyak nikmat. Bu, mau susah kayak apapun disembunyikan. Menyembunyikan kesulitan kesusahan, gak usah diperlihatkan. Kamu kelihatan sulit, malah dibully sama tetanggamu. Karakter orang kita itu, Bu, kita cerita susah dibully, cerita senang katanya pamer, betul? Itulah bedanya hidup di kota sama di desa. Kalau di kota beb kudu kandel dompete, lah ning desa kudu kandel kupinge. Apa-apa dirasani. Kita yang beli kulkas, tetangganya kedinginan. Kita yang beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli mobil, tetangga ikut-ikutan naik mobil ambulan. Kita beli rumah, tetangga juga masuk rumah sakit. Kita beli tanah, tetangga ikut beli tanah kuburan. Makanya kitman siddah, menyembunyikan kesulitan. Satu, menyembunyikan kefakiran. Dua, menyembunyikan rasa marah. Ketiga, menyembunyikan kesulitan. Itulah mutiara yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Lurah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Lurah sabar kalau diuji, dibicarakan kejelekannya. Ingat Pak Lurah, ketika ada orang lain membicarakan kejelekanmu, senyumin saja. Kenapa? Kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.